Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau sedikit sharing atau berbagi bagaimana caranya membuat toko sembako guys, terutama buat kalian yang ingin atau baru ingin membuka toko sembako ataupun toko kelontong guys. Jadi ini ada beberapa tip ya yang perlu diperhatikan. Tip buat kalian yang ingin membuka toko sembako atau toko kelontong. Untuk yang pertama itu kalian itu harus menentukan lokasi yang strategis guys. Jadi tentukan lokasi yang strategis, artinya cari tempat yang mudah dijangkau oleh calon pembeli atau oleh calon konsumen kita, sehingga konsumen bisa membeli kebutuhan mereka di toko kita guys. Jadi kalian harus mencari tempat yang betul-betul bagus, strategis ya, seperti di tepi jalan raya, di pasar mungkin, ataupun di komplek perumahan yang padat penduduk, ataupun di jalan gang tetapi di situ ramai lalu lalang dan juga padat penduduknya guys. Di situ berani juga untuk membuat toko sembako ataupun toko kelontong guys. Tujuannya dengan lokasi yang strategis ini, target pelanggan akan lebih mudah untuk melihat ya dan menghafal toko kita, sehingga toko kita nantinya ke depannya akan menjadi laris manis guys. Jadi untuk tahap pertama ini ya, pemilihan tempat yang strategis ini sangat menentukan ke depannya bagaimana toko kalian akan menjadi laris atau jalan di tempat. Itu yang pertama dari penentuan lokasi toko kalian guys. Jadi saya mengharapkan ya, untuk pemilihan tempat buat kalian yang ingin membuka toko kelontong ataupun toko sembako harus betul-betul diperhatikan sekali. Tujuannya supaya nanti toko kalian menjadi ramai tentunya, dan juga kalian akan menjadi senang karena sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian ya. Untuk tips kedua ya, buat kalian yang ingin pertama membuka toko sembako atau toko kelontong itu, tentukan barang yang akan dijual guys. Misalkan saja kalau ciri utama toko sembako itu biasanya menjual barang-barang sembakoan guys. Mungkin kayak beras, minyak goreng, terus ada gula, ada tepung, terus ada garam, ada telur, dan produk sembako lainnya guys. Juga ada mungkin kayak mineral ya, dan juga dilengkapi dengan barang-barang lainnya mungkin yang non sembako, mungkin kayak lampu, terus alat-alat tulis, kemudian aksesoris lainnya ya. Jadi tentukan barang yang akan dijual di toko kalian, ditulis-tulis di buku, supaya nantinya ke depannya itu jadi mudah ya. Jadi mudah guys. Jadi untuk menentukan barang yang akan dijual ini sangat nggak tertentu ya. Karena kalau nggak ditentukan nanti barangnya itu banyak sekali guys. Mungkin ada ribuan item dan akhirnya kalian akan bingung sendiri. Cuma tip dari saya ya, pengalaman pribadi itu, jadi buat kalian yang ingin membuka toko baru ya, toko sembako khususnya, itu harus jual barang-barang yang fast moving ya, atau barang-barang yang cepat laku dulu, cepat laku terjual dulu, sehingga nanti untuk menghindari barang-barang yang expired tentunya. Dan juga untuk barang-barang yang sekiranya kurang cepat itu
sebagai pelengkap saja, jangan terlalu banyak guys, disediakan sedikit-sedikit saja sehingga toko kalian terlihat lengkap dan akan diminati oleh calon pembeli kita guys. Dan juga penentuan barang yang akan dijual ini akan menentukan itu ya guys, ibaratnya modal si pemilik warung ya, atau modal kalian itu adanya berapa, sehingga barang yang akan dibeli itu sesuai dengan keinginan dari kalian tentunya. Terus tip buat kalian ya yang ingin membuka toko sembako ataupun toko kelontong yang ketiga itu, menentukan modal yang dibutuhkan guys. Jadi untuk memulai usaha toko sembako atau toko kelontong itu modalnya cukup variatif ya, atau bervariatif, tidak mesti harus sama dan juga tidak sama ya, karena biasanya ada ataupun sesuai dengan kemampuan pemilik toko guys. Seperti di tempat saya ini, dulunya itu modalnya kecil ya, sekarang alhamdulillah sudah agak sedikit lengkap guys. Jadi kalian itu bisa dengan modal 5 juta juga sudah bisa ya untuk membuka toko kecil-kecilan, toko sembako guys. Jadi dengan modal 5 juta misalkan ya, kita beli dulu barang-barang yang cepat terjual guys. Jadi dipilih-pilih dulu ya. Nanti misalkan sudah jalan 1 tahun 2 tahun, dari hasil itu bisa ditambahkan lagi buat beli barang lainnya lagi guys. Tapi bila kalian itu punya banyak uang ya, itu bisa juga modal yang dibutuhkan itu bisa puluhan juta ataupun mungkin bisa ratusan juta, tergantung juga besar kecilnya toko kalian guys, dan juga keberanian si pemilik toko ya. Mau modal berapapun, kalau pemilik tokonya mentalnya kuat dan ada uang, pasti akan membuat yang lebih besar lagi guys, ataupun seperti minimarket tentunya. Tetapi di sini kita berbicara untuk modal usaha toko kelontong itu bervariasi ya, bisa puluhan juta ataupun sampai dengan ratusan juta ataupun miliaran guys, kalau kayak mall ya, supermarket itu. Kemudian untuk menentukan tip yang berikutnya ya, untuk menentukan buat kalian yang ingin membuka usaha toko kelontong atau toko sembakoan ya, yang keempat itu membuat strategi penjualan guys. Jadi misalkan kita sudah menentukan barangnya, terus kita juga harus menentukan strategi penjualannya guys. Mungkin dengan kayak diskon khusus ya, ataupun promo yang menarik ke pembeli, atau mungkin dengan memberikan suatu potongan harga kepada pembeli guys. Mungkin pembeli itu beli dengan jumlah tertentu yang sudah ditentukan, kemudian kita kasih diskon ke pelanggan guys. Atau mungkin juga bisa memberikan dengan program guys, misalkan kayak poin ya, poin reward ya, atau hadiah, itu juga bisa membantu atau strategi penjualan di toko kita guys. Biasanya kalau toko kecil itu ya, pembeli atau konsumen itu suka kalau diberi THR guys. Nah mungkin itu pemberian THR itu ke pelanggan yang setia ya, terutama itu bisa juga meningkatkan strategi penjualan guys. Akhirnya kan setia, jadinya kan tetap akan membeli ke tempat kita terus guys. Untuk membuat strategi penjualan itu bisa juga ya dengan meningkatkan kualitas produk yang kita jual guys. Jadi produk-produk kita itu yang kualitasnya bagus-bagus ya, supaya nanti mudah untuk terjual. Juga mungkin apalagi ya, oh ya, mungkin bisa menjaga pelayanan yang bagus ya guys, agar setia berbelanja di tempat kita lagi guys, pelanggannya guys.
Jadi kita harus dengan pelayanan yang bagus dan baik ya. Terus bisa juga dengan kita memberikan garansi produk guys kepada pembeli, biar pembeli itu lebih mantap lagi guys. Kualitas pelayanan juga sangat dibutuhkan dan juga sangat penting ya untuk ke konsumen ya. Jadi kita harus dengan pelayanan yang cepat, baik, bagus, ramah, tentunya nanti pelanggan bisa akan kembali ke tempat kita lagi guys. Dan jangan lupa ya, pembeli itu sukanya harga yang murah-murah guys. Jadi berikanlah harga yang kompetitif ya, atau murah daripada toko lainnya guys, atau kompetitor lainnya, sehingga pembeli akan selalu beli barang yang dibutuhkan di toko kita tentunya guys. Kemudian buat tip yang kelima ya, buat pemula yang ingin pertama membuka toko kelontongan ataupun toko sembako itu harus melakukan pencatatan guys, ataupun pembukuan toko ya. Itu bisa dengan manual ataupun dengan komputer guys. Jadi harus dicatat ya pembukuan ya, agar bisa kita tahu toko kita itu sebetulnya laba atau rugi ya. Jadi kalau ada pembukuan nanti juga pasti akan terlihat ya. Itu bisa dicatat di buku ataupun menggunakan aplikasi kasir guys, tergantung kalian ya. Misalkan saja untuk membuat pembukuan toko sembako ya, itu biasanya meliputi itu guys, misalkan saja perhitungan modal ya, terus mungkin untuk pencatatan stok barang ya, atau mungkin untuk pencatatan atau pembukuan laba rugi, ataupun mungkin kunjungan sales, atau mungkin pencatatan kayak barang keluar terus barang masuk guys. Misalkan kita baru habis beli ya, biasanya kan diganti harga, misalkan naik ataupun turun, itu harus dicatat ya, dan juga menyesuaikan guys. Kenapa harus ada pembukuan di toko sembako kalian guys? Tujuannya itu untuk itu guys, misalkan untuk memisahkan ya antara uang toko dan juga uang pribadi guys. Jadi pembukuannya itu lain-lain ya, nggak boleh dicampur supaya nanti lebih jelas guys. Juga meminimalkan ya resiko kerugian guys, karena dicatat dan tahu barang yang cepat, barang yang laku, dan juga barang yang kurang laku tahu ya. Jadi kita resiko kerugiannya bisa kecil guys. Juga untuk biaya usaha bisa terkontrol ya, misalkan saja kita mau beli yang fast moving itu atau yang low moving, itu bisa kita timbang-timbang guys. Dan juga bisa misalkan ada yang kasbon ya, itu juga bisa dicatat di situ. Terus yang terpenting itu mengetahui toko kita itu sebetulnya per bulannya itu laba atau rugi ya, per harinya laba atau rugi ya. Jadi sangat penting sekali untuk pencatatan atau pembukuan di toko sembako guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat tentunya. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam tutur kata ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya guys. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga saja panjang umur, tambah rezeki, diberi kesehatan lahir dan batin tentunya guys. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.